ya, program dari pemerintah mau bangun 3 juta rumah per tahun. Oh, ada kebijakan ini, kita belum benar-benar pelajari, kita langsung buru-buru HK perusahaan properti. Oh, jangan gitu. Omset perusahaan naik, keuntungan naik, dividen dibagi ke pemegang saham naik. Masa harga sama nggak naik dalam jangka panjang? Itu nggak mungkin. Kalau nggak naik itu jadi peluang. Nah, pembelian rumah gitu Jo. Itu jarang sekali cash crow. Jarang sekali. Udah pasti mayoritas KPR. Nah, di Indonesia ada bank yang sangat terkenal dengan KPR. Halo teman-teman, selamat datang di acara chatting. Ya, di hari ini saya bersama Jonathan akan berbincang yang lagi hot. Nah, apa yang lagi hot, Jo? Bukan karena mendung. Ini kayak joke yang udah pernah dipakai. Ya, mau apa yang lagi hot, Jo? Ya, mungkin ini banyak banget di luar sana yang bahas ini, dan banyak nanya ke kita juga sebenarnya. Sektor properti, Sam, yang udah lama tidur nih. Oke, ya jadi properti akhir-akhir ini muncul di berita ya. Katanya ada program dari pemerintah mau bangun 3 juta rumah per tahun. Wah, kalau teman-teman hitung kasar aja dulu ya teman-teman. Kasar dulu. Kita selalu mikir kasarnya dulu berapa sih? 3 juta kali anggap serumah nggak tahu lah berapa. Bisa jadi 200 juta misalnya. Kita anggap yang kecil dulu misalnya rumah sederhana. Itu berapa size ya? 600 triliun. 600 triliun itu gede sekali. Makanya ini nggak heran kenapa lagi banyak banget yang bahas. Dan pasti orang yang mendengar ini, saya yakin semua teman-teman di sini yang penonton juga ada investor saham ya. Pasti akan bertanya, ini dampaknya bagaimana ke bisnis-bisnis properti. Ya bisnis-bisnis kayak BSD, Ciputra, ya ada beberapa emiten-emiten properti lainnya gitu. Ini dampaknya bagus apa enggak nih? Ya, mungkin boleh diceritain dulu aja. Ini backgroundnya seperti apa sih? Apa sih yang Joe sebagai investor lihat ketika baca berita ini? Oke, tentunya pas waktu itu gue lihat yang kita discuss di grup juga ya pas pertama-tama headline keluar. Kita dalamin dulu nih. Ini 3 juta rumah, skemanya seperti apa? Merangkul siapa? Nah itu pas gue cek, ya mungkin sambil gue cerita sedikit. Intinya dari 3 juta rumah yang dibangun, 2 juta rumah itu bakal dibangun di desa, Sam. 2 juta bakal dibangun di desa, 1 juta itu bakal dibangun di kota. Nah pertanyaannya, bangunnya pakai tanah siapa? Nah ini kan mungkin yang jadi banyak perbincangan. Oh, kalau bangunnya di daerah Ciputra, misalnya CTRA bakal kena untung. Nah tapi rupanya pas gue baca-baca, intinya kalian di desa itu mereka bakal gandeng sebenarnya UMKM. Jadi bukan perusahaan yang besar, Sam. Okay. Nah yang 1 juta rumah ini, 1 juta tempat di kota itu baru gandeng perusahaan besar. Nah jadi sebenarnya kesortir tuh dari 3 juta rumah. Ya, 1 juta baru akan pakai perusahaan-perusahaan besar. Dan tanahnya itu sebenarnya bukan pakai, kalau yang dari gue baca ya, karena ini kan belum official kan kebijakannya. Tanahnya itu pakai tanah-tanah bekas dalam tanda kutip koruptor atau tanah-tanah yang nyangkut di bank. Jadi bukan tanah property developer dipakai untuk membangun 3 juta rumah ini. Oke. Jadi dari sini kita bisa ceritanya bahwa kalau memang 2 juta rumah itu ada di desa yang kemungkinan besar dari cerita Joe adalah ini bukan tanah-tanah land bank ya istilahnya ya, land bank dari perusahaan developer besar. Jadi jangan expect ya mungkin dari ini lahan-lahannya developer itu bisa kejual dan tiba-tiba wah ini ada keuntungan besar tiba-tiba dalam setahun gitu. Rasanya bukan ke arah sana gitu. Nah tadi Joe tapi ada sebut ini ada 1 juta rumah di kota. Nah kalau yang di desa oke, mungkin emang karena lahan-lahan perusahaan properti itu kebanyakan bukan yang di sana. Tapi kalau yang di kota gimana Jo? Ini jangan-jangan bisa jadi loh potensi buat perusahaan develop properti. Bisa aja. Nah ini yang sebenarnya yang kemarin kita discuss rame-rame kayak kalau memang rupanya nih, baik lagi ini karena peraturannya jujur belum ada official ya kan, ini masih sangat scattered. Nah tapi sebagai investor coba aja kita pinpoint. Misalnya dari 1 juta rumah nih, kita harus cek dulu. Mau dibangun daerah mana? Oke. Fokusnya di mana? Katakanlah di kota besar. Ya nanti tentu kita cek siapa sih perusahaan-perusahaan yang punya land bank tersedia untuk membangun 1 juta rumah tersebut. Dan misalnya contoh, gue baca-baca itu mau dibangun mungkin ada di daerah Banten. Nah kita bisa pinpoint tuh perusahaan-perusahaan mana yang mungkin ada land bank berlebih di Banten. Bisa aja, bukan pasti, tapi bisa aja ini bakal kecipratan. Siapa tahu diajak kerjasama atau apa. Karena gue baca-baca terakhir itu ada beberapa perusahaan properti yang mereka sih bilangnya udah siap membantu. Tapi kan balik lagi belum deal ya. Masih
ngawang-ngawang lah. Ya, so maksudnya dari sini teman-teman, yang harus diperhatikan dari sisi investor, kita jangan langsung anggap, oh ada kebijakan ini kita belum benar-benar pelajari, kita langsung buru-buru HK perusahaan properti. Oh jangan gitu. Tetap kita harus pelajari dulu, ini dampaknya akan sebesar apa, beneran diuntungkan atau enggak. Baru nanti kita pikir-pikir lagi, kira-kira emang kalau proyek ini jalan, nambah labanya berapa ke perusahaan properti. Wah ini penting, saya harus tekenin lagi, karena ini penting banget teman-teman. Kita dating melihat investasi di saham itu ada investasi di bisnis. Saham meskipun sebenarnya zaman dulu cuman lembaran kertas, tapi saham itu adalah, kalau dating kita melihat ini kepemilikan dari bisnis. Meskipun kita cuman punya misalnya 1.000 lembar atau 2.000 lembar, tapi kita punya kepemilikan di bisnis secara parsial, ya nggak seluruhnya, tapi minimal kita adalah owner, ya small owner lah gitu. Jadi di Ting kita juga percaya bahwa in the end hasil investasi secara jangka panjang di saham ya itu akan sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan itu sendiri. Ya sebagai gambaran, ini simple banget. Perusahaan kalau misalnya bangkrut, nilai sahamnya berapa? Ya kalau misalnya perusahaan udah nggak ada, sahamnya masih ada nilainya. Nah, itu simple. Berarti kan ngaruh gitu ya. Dan kalau perusahaannya semakin besar, misalnya perusahaan contoh ya, ini mengandai dulu ya, dia makin besar 10-100 kali lipat. Masa nilai perusahaannya sama aja? Simpelnya omset perusahaan naik, keuntungan naik, dividen dibagi ke pemegang saham naik. Masa harga sama nggak naik dalam jangka panjang? Itu nggak mungkin. Kalau nggak naik itu jadi peluang. Nah itu yang kita cari gitu ya. Jadi yang prinsip ketiga kalau di saham itu adalah kadang harga pasar itu kan belum selalu reflect ya, reflect tuh bahasa Indonesia, mencerminkan lah ya nilai dari perusahaannya. Dan di situ investor-investor saham, terutama value investing, kita bisa nyari yang mana saham-saham perusahaan yang salah harga. Dan itu yang kita bisa manfaatkan ketika terjadi kesalahan itu yang menjadi peluang ya. Nah, tadi kan Joe udah bahas kurang lebih tentang sektor propertinya, which is kita belum tahu lah akan seperti apa sampai ini skemanya lebih clear. Apalagi belum tentu menggunakan land bank mereka, belum tentu juga mereka yang mengembangkan. Oke, tapi bagaimana dengan sektor-sektor lain yang berkaitan dengan properti? Nah, karena kenapa, teman-teman? Kalau memang bukan dibangun di lahannya si developer, dan developernya bukan yang ngembangin juga, tapi kan ada perusahaan-perusahaan properti yang bisa ngebantu. Tentu yang namanya bangun rumah ya butuh kontraktor. Nah, kemudian butuh bahan bangunan. Material seperti apa? Yes, exactly. One thing yang gue sadar adalah sektor properti ini sebenarnya nyambernya kemana-mana. Jadi kalau misalnya properti itu maju, pasti banyak sektor yang kecipratan. Ya kayak yang lu bilang tadi benar. Kontraktor pasti kecipratan. Karena kan mengikuti ya. Terus material-material misalnya seperti apa? Semen, kaca, keramik, segala macam. Sedikit banyak pasti terpengaruh. Tinggal kita pinpoint seberapa terpengaruh. Oke, supaya kita nggak mamuk ya, teman-teman. Ini kan banyak nih turunannya. Kita coba fokus ke salah satu dulu boleh ya. Kita mulai dari tadi kontraktor dulu. Ya, kontraktor konstruksinya seperti apa sih, Jo? Kalau dari pandangan Jo sendiri. Nah, gue pernah baca, dulu buat riset singkat lah pas tahun 2015, pas zaman Jokowi awal-awal membangun banyak infrastruktur tuh ya. Itu misalnya Adikarya, dia ketiban banyak proyek kesan. Adikarya ikut bantu dalam pembangunan proyek rumahnya Pak Jokowi di tahun 2015 sampai. Nah, dengan adanya kebijakan Pak Prabowo misalnya beneran jadi nih di 2025, bangun 1 juta rumah di perkotaan. Nah itu kita bisa pinpoint lagi tuh, mana yang biasanya bangun perumahan atau misalnya bangun 1 juta tempat tinggalnya dalam bentuk apartemen misalnya, high-rise. Kayaknya bisa pinpoint lagi, mana kontraktor-kontraktor yang mungkin ada speciality nih dibangun high-rise. Most likely mereka kan akan bisa memenangkan tendernya lebih bagus. Kalau enggak pun, ya minimal kita bisa tahu, oh berarti demand-nya naik banyak. Ya. Misalnya contoh ada 4 perusahaan konstruksi misalnya ini Sam. Oke. Ada 1 demand high-rise, 1 juta rumah. Ini kan besar. High-rise nih bangunan bertingkat ya teman-teman ya. Misalnya salah satu pemain kontraktornya yang menang tender sini. Berarti kan sebenarnya kontrak-kontrak yang lain pesaingnya semakin dikit, sisa 3. Karena 1 udah sibuk ngerjain ini. Jadi in a way, kalau misalkan pun nggak terciprat secara langsung, minimal demand secara keseluruhan naik banyak dulu. Nah, tinggal kita bisa pinpoint mana yang benar-benar affected secara langsung, mana yang mungkin affected secara tidak langsung. Ya, nah tadi Jo ada sempat ngomongin tentang kontraktor. Dan ini adalah proyek pemerintah. Nah, memang beberapa kali kalau yang saya analisa, untuk skema pembayaran tuh ada beberapa jenis. Yang tentunya ini bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Sebagai contoh, kalau misalnya perusahaan kontraktor
yang mengambil skema pembayaran secara termin. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, termin itu artinya dibayar sesuai progres. Katakanlah ini angkanya mengasal aja ya teman-teman, tapi misalnya gini, progres 20% dibayar sekian uang lah. Kemudian progresnya udah 50% dibayar lagi sekian ya. Ketika udah 90%, ketika udah topping off ya, kemudian ketika finishing segala macam. Nah, itu kan ada skema pembayarannya. Nah, itu kan termin ya istilahnya. Tapi ada juga skema yang waktu itu sempat banyak ya dibahas di perusahaan properti, yaitu turnkey. Yaitu ketika proyeknya selesai, baru dibayarnya semua di akhir. Jadi perusahaan harus nombokin dulu tuh, kerjain dulu. Ya. Katakanlah gedungnya bangun 3 tahun, Sam. Ya. Berarti perusahaannya, developer harus nombokin dulu 3 tahun, udah jadi baru dijual. Ya. Wah, berarti cash flow-nya pasti lebih berat dong. Nah, gitu. Ada satu yang mungkin kalau saya boleh cerita ke teman-teman, saya sebagai investor, saya tetap lebih suka yang pembayarannya dicicil. Kenapa? Karena in the end, kalau misalnya skemanya menggunakan skema turnkey dibayar di akhir, berarti selama 3 tahun, teman-teman bisa bayangin, itu berapa banyak uang yang harus disiapkan perusahaan konstruksi, dan itu harus mengendap, nombok lah, nyangkut lah. Kalau perusahaan properti tersebut tidak punya dana yang cukup, berarti harus ngapain? Ambil utang. Harus minjem. Nah, kalau harus minjem, harus ngapain? Bayar bunga. Nah, kalau misalnya proyek ini, katakanlah misalnya untungnya 20% teman-teman. Tapi harus nomboknya 3 tahun. Dia harus minjem bank 3 tahun. 1 tahun. Bunga bank anggaplah setahun 10%. 10%, 10%, 10%. Harus bayar bunga 30% dong. Padahal proyeknya sendiri untungnya kan cuma 20%. Nah, ini yang saya pribadi sebagai investor, saya kurang suka. Jadi kita sebagai investor, kita nggak hanya lihat net profit, ya, berapa omsetnya, berapa untungnya gitu ya. Tapi kita harus lihat juga cash flow-nya nanti akan seperti apa. Ya, karena banyak perusahaan yang akhirnya collapse bukan karena secara laporan laba rugi itu rugi ya, bukan karena rugi, tapi karena cash flow-nya mandek. Nah, itu yang bikin bisnis tuh stop bergerak gitu. Dan ini yang makanya kita ajarin di Think. Kalau teman-teman mungkin yang member yang udah tahu ya, salah satu materi di awal-awal ya sebelum kita mulai analisa saham nih, kita harus belajarin dulu akuntansi ya, mulai dari neraca, laporan laba rugi, dan sampai ke cash flow. Dan juga kita juga ajarin apa sih hal-hal penting yang kita harus lihat di cash flow. Nah, itu semua udah dijelasin di di website kita ya, di materi kita. Tapi kita di sini hanya menekankan untuk mungkin teman-teman ada beberapa yang belum member, kita ceritanya bahwa ya jangan lihatnya tuh sepotong. Ada soal yang nanya saya, lebih penting lihat yang mana? Lihat balance sheet-nya, lihat income statement, atau lihat cash flow? Ya, jawabannya harus lihat semuanya. Ya, kenapa? Karena idean yang tadi saya cerita bisa jadi gambarannya kalau kita hanya melihat salah satu laporan saja itu tidak komplit. Sedangkan ketika kita invest ya tadi kita mau lihat kinerja perusahaan jangka panjangnya gimana, sehingga kita hari ini kita harus memastikan kondisi perusahaannya seperti apa. Ya, dengan kita baca 3 laporannya, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih komplit tentang perusahaannya. Seperti itu, Jo. Karena gue kasih contoh ya. Kenapa misalnya penting, terutama kita kan lagi ngomongin kontraktor nih. Biasa penting kita nggak boleh sepotong-sepotong. Contoh, ini kita udah bahas di Thinkcase kita yang emiten konstruksi udah naik banyak lah. Kan. Kalau lihat sepotong-sepotong, yang kayak contoh 2015 sampai 2019, 2020, itu emiten, sekarang gini Sam, emiten konstruksi di Indonesia katakanlah top 5 gitu, ada 5 yang besar kayak ya. 5-5-nya mana sekarang? Nggak terdengar suaranya. Yang untung siapa? Yang cash flow-nya bagus. Kecil swasta ini. Si kecil swasta ya. Karena kenapa? Emang yang 5-nya bukan swasta? Bukan. Dia kita nggak bisa cuma lihat kontraknya naik, omset naik, yang kedua benar. Uangnya kemana? Where's the money? At the end, sedangkan yang pakai progressive payment, yang dalam tanda kutip lebih konservatif kelihatannya. Dia cuma bangun proyeknya nggak sebanyak yang top ini, tapi lebih sustain. Secara jangka panjang, resikonya minim, downside ketaker, karena balik lagi di sektor konstruksi, itu sangat penting sebenarnya cash flow. Ya. Karena bisnis model kan gitu-gitu aja, Sam. Ya. Ini bisnis jasa. Ya. Mereka pasti udah taker, misalnya, bangun gedung 1 triliun. Mereka jual jasanya 1,1 triliun, ya untung kurang lebih 10%. By logic, nggak mungkin rugi dong. Ya, karena ini bisnis jasa loh. Mereka per proyek. Oh, misal ada yang nyampe rugi, berarti kan kacau. Manage-nya kurang baik. Ya. Dan kalau misalnya ada perusahaan yang tadi dia mau deh Jo ngambil skema pembayaran, perusahaan konstruksi ya teman-teman ya, yang mau ngambil skema turnkey dibayarnya di akhir. Tapi kan nanti muncul pertanyaan lagi, emang semua vendornya mau diutangin 3 tahun? Contoh misalnya ambil deh semen. Jo kan udah sempat analisa semen ya. Emang perusahaan semen mau Jo diutangin 3 tahun? Nah, jadi
cash flow sangat sangat penting di bisnis yang konstruksi. Nah, sedangkan kalau yang di semen, ya nggak mungkin dia mau diutangin 3 tahun. Tapi gini, apakah berarti salah satu lebih baik atau lebih buruk? Ya nggak juga. Kalau dia memang tetap bisa ngelola dengan baik, mungkin gini ya, turnkey misalnya, ya kalau untungnya 50%, dibayar 3 tahun, setahun bayar bunga 10%, mungkin masih bisa, mungkin masih masuk akal. Ya jadi itu yang kita harus pelajari teman-teman as a whole. Nah, tadi kita udah ngomongin sedikit tentang semen. Nah, semen itu juga pasti sangat dibutuhkan untuk pembangunan. Udah pastilah. Nah, kira-kira dengan program tadi, misalnya 1 juta rumah atau 3 juta rumah itu, 1 juta rumah di kota atau 3 juta secara keseluruhan ya sama yang di desa, perusahaan semen akan kayak gimana, Jo? Simpel gini ya, gue hitung-hitung kasar. Contoh, misalnya rumah yang dibangun ukuran ya misalnya 4x10 atau misalnya yang umum lah 4x10 gitu. Untuk membangun satu rumah 4x10 mungkin kurang lebih pakai 2-3 ton semen plus minus ya, tergantung, kan belum tahu struktur bangunannya. Kita kaliin aja, misalnya 2,5 ton lah ya, ambil tengah-tengah 2,5 ton, kita kali 3 juta rumah, berarti kan kurang lebih pakai 7 juta ton ya semen. Ya kan, 7 juta ton semen. Ya. Nah, seberapa signifikan ini di industri semen? Sebenarnya kalau kita lihat teman-teman yang udah pada pernah analisa industri semen itu kan tahu kita sebenarnya oversupply ya. Mungkin kapasitas kita sampai 120 juta ton, produksi mungkin setengah ya Sam. Konsumsi setengah ya. Konsumsi sekitar 60. Ya, 60 something. Berarti kan ini nambah additional 10% nih kurang lebih. Which is sebenarnya lumayan bagus. Nah, tinggal balik lagi kita pinpoint dulu kondisi yang udah oversupply ini itu di daerah mana. Dan pembangunan ini di daerah mana. Karena uniknya gini, meskipun in general di Indonesia itu oversupply, utilisasi mungkin about 50% ya. Karena kapasitas 120, produksi cuma 60 juta. Tapi ada loh di pulau-pulau tertentu yang utilisasi bisa above 70%. Sam. Nah, karena kenapa? Karena simpel lagi nih, bisnis semen itu sangat tergantung kepada jarak distribusi. Jadi misalnya mereka ada pabrik gede di Pulau Jawa. Tapi demand gedenya, let's say, mau dibangun 2 juta rumah. Itu misalnya di Papua misalnya. Nah, itu gak bisa tuh perusahaan semen Jawa ngantar ke Papua. Kalau diongkir, kan cut. Nah, sedangkan pabrik-pabrik yang ada di Papua mungkin mereka yang lebih untung. So kita harus lihat dulu ini dengan program 3 jutanya itu akan dibangunnya di daerah mana. Karena kalau misalnya ternyata bangunnya di daerah-daerah yang jauh dari lokasi pabrik semen, terutama yang listed ya. Karena tentunya pasti investor saham ya tahu lah, misalnya INTP, SMGR itu pabriknya ada di mana aja. Ya bisa jadi nggak ngaruh ke kinerja mereka. Seperti itu ya Jo ya. Tapi sedangkan kalau misalnya memang benar di lokasi-lokasi yang mereka, itu bisa aja bagus. Karena akan meningkatkan kebutuhan dan juga meningkatkan penjualan perusahaan-perusahaan semen. Ya tapi tentu dengan catatan, tadi Jo udah point out dengan sangat jelas bahwa industri semen, terutama di bagian-bagian tertentu di Indonesia itu kondisinya oversupply. Ya, jadi kalau misalnya ini program jalan, tapi banyak pabrik yang tambah dibangun lagi, itu bisa jadi tetap nggak bagus untuk industri semen in the end, seperti itu. Ya, jadi ini banyak, kalau teman-teman lihat, kok ini kita ngomong kayak ngawang, banyak banget probability-nya nggak ada kesimpulan. Ya benar, karena peraturannya belum, ya satu peraturannya belum clear, kedua belum clear saat ini ya, bukan berarti nggak clear di masa depan. Tentu kalau ini udah ketok palu dan programnya beneran jalan, ya akan menjadi clear. Tapi kan ada faktor-faktor lain yang seperti persaingan, competition-nya seperti apa, beneran deket dengan pabrik atau enggak. Ini bukan ngawang teman, tapi ini yang harus di cross check gitu. Ngawangnya sekarang kenapa? Karena tadi programnya belum tahu mau di daerah mana aja. Tapi jika udah tahu kan kita bisa analisa lebih dalam, kita bisa analisa lebih tajam, dan kita bisa sebagai investor kita baru bisa mikirin ini beneran prospeknya bagus atau jangan-jangan ini cuma cerita-cerita aja yang ujung-ujungnya nggak berdampak gitu. Nah kalau cuma cerita-cerita nggak berdampak, ya bisa jadi ya nggak akan membantu kinerja perusahaan gitu. Nah, tadi kita udah bahas tentang kontraktor, kita juga udah bahas tentang semen, apa yang harus dicek oleh teman-teman ketika nanti peraturan atau program ini beneran jalan gitu ya. Yang terakhir adalah bank. Karena setiap kali kalau memang rumahnya pembelian rumah gitu Jo, itu jarang sekali cash keras, jarang sekali. Udah pasti mayoritas KPR. Nah, di Indonesia ada bank yang sangat terkenal dengan KPR. Mungkin teman-teman pada tahu bank BTN. BTN ini sebagai tanda yang bergambar mungkin aset kurang lebih ya, ini angka kasar ya, mungkin 300T. Terakhir kali saya analisa, mungkin itu ambilin Almanac kali.
Nah itu ada datanya tuh udah dirangkum. Ya ada kreditnya berapa dan segala macam. Tapi kalau lebih nih size-nya kurang lebih seingat saya ya itu mungkin around 300T dan dia fokus nyalurin kredit di properti ya perumahan terutama. Nah ini bagus gak untuk BTN? Karena kalau tadi kontraktor itu kan kita masih banyak pertimbangan tadi ya. Tadi ngomongin nih cash flow-nya akan gimana segala macam. Kalau semen kita ngomongin jarak, ini lokasinya deket atau enggak. Tapi kalau bank bank kan cash flow lagi Ya, kecil KPR tiap bulan. Dan bank ini juga nggak harus ada di Papua. ya. Bisa nyalurin kredit ke Papua bener ya? Jadi secara langsung yang most likely udah pasti dirangkul pasti perbankan. Kalau kita ngomongin dari 3 industri ini, ya kan? Karena properti, benar yang lu bilang, propertinya informasinya belum clear, ya kan? Konstruksi juga belum terlalu clear, ya. Dan produk turunannya ya seperti mungkin semen, kaca segala macam itu harus kita follow up. Tapi kalau bank itu udah lebih pasti cenderungan nih. Oke. Nah, itu kan kalau mungkin biar teman-teman bisa dapat gambaran, ini bank yang nyalurin di perumahan, ya, itu secara nggak langsung itu udah pasti kreditnya akan naik sebenarnya. Kalau memang pakai dari BTN ini, dan which ya gue yakin pasti akan ada kerjasama lah dengan BTN karena ini kan udah pemerintah punya juga. Nah tinggal permasalahannya kalau gue sebagai investor, kredit misalnya bakal naik. Yang gue mau tahu adalah satu, rumah ini target marketnya buat siapa dulu? Mereka mampu bayar nggak? Ya jangan sampai kredit kita salurin naik, rupanya NPL gede nanti. Apa tuh NPL? Nah itu simpelnya kredit yang macet lah, yang gagal bayar. Ya. Itu yang gue perlu pinpoint. Nah kalau lu sendiri gimana Sam? Sebagai investor lu tahu nih, misalnya ini kredit di kedepannya salurin yang disalurkan akan naik. Ya. What's next gitu sebagai investor? Ya tadi yang Joe udah point out itu sangat benar. Dimana kita harus lihat dulu nih, ketika dibangun, misalnya benar ada yang menepati, tapi in the end mereka kerja apa? Kalau misalnya contoh kita bangun, nanti pemerintah akan bangun misalnya 1 juta rumah yang masih ada akses untuk daerah-daerah tempat kerja, maka saya akan lebih optimis. Ya saya akan lebih optimis. Kenapa? Karena nih orang-orang in the end tinggal di sana, tetap bisa kerja, dan mereka ada penghasilan, ya sebagian dari penghasilan itu bisa dipakai buat ngangsur gitu ya. Karena ya nggak bisa dipungkiri ya bagi orang Indonesia punya tempat tinggal terutama rumah itu tetap menjadi pride, jadi impian-impian gitu. Tapi kalau programnya ini dilakukan pembangunannya dan itu jauh dari tempat ekonomi muter gitu ya, maka saya akan lebih was-was. Ya, kenapa? Karena tadi in the end yang mau ninggalin siapa? Siapa yang nanti akhirnya bisa membayar untuk angsuran tersebut? Jangan sampai kalau saya lihat di China itu banyak kota-kota yang kosong. Ya jadi di China tuh mereka udah bangun ini gedung-gedung tinggi nih, tapi in the end yang nempatin mungkin cuma 10% dari kapasitasnya. Jadi 10% dari huniannya itu yang ditempatin, sisanya mana? Unit-unit kosong gitu loh. Nah, karena kalau yang saya pelajari salah satunya adalah ya di situ ekonominya nggak muter. Ada tempat tinggal, tapi harus ada tempat buat cari uang juga. Nah itu yang menurut saya masih menjadi tanda tanya bagi saya. Jadi kalau saya sendiri cuman dengar dari program ini banyak yang belum pasti untuk diperbankan, saya juga masih agak was-was. Belum bisa tarik kesimpulan. Karena tadi kalau kredit ini benar disalurin dan ini kreditnya besar nih pasti. Tapi kalau nggak bisa bayar, jangan-jangan ini bukannya malah ya ini kayak pedang bermata dua lah. Bukannya malah nusuk ini tapi malah nusuk diri sendiri, kan takutnya begitu ya. Karena kalau kita ngomongin size bener udah pasti besar. Anggap satu rumah berapa misalnya? 100 juta tadi anggap kan. Iya anggap lah, itu berarti berapa size-nya berapa itu? Gede banget. Dan gue baca ya bahkan ya, jadi untuk membangun 3 juta rumah ini tentunya akan gandeng investor dari luar. Nah itu salah satu requirement-nya dari pembangunnya sendiri adalah yang penting jangan rugi. Nah jadi kan kita kalau pas ngomongin yang penting jangan rugi, orang yang tinggal di sini pasti kan ada numbers juga, mereka harus bayar. Nah untuk mereka bisa bayar kan harus difilter lagi nih kualitinya segala macam. Jadi gue setuju banget sama yang lu bilang, ya nggak bisa semena-mena ketika kita lihat bangun 3 juta rumah HK perusahaan A B C, belum tentu ngaruh loh, ya kan. Dan tapi dari istilah dari perbincangan ini adalah kita sebagai investor teman-teman ini sering kita ulangin di ting bahwa kita tuh nggak boleh nutup peluang. Bener, semua dari perbincangan tadi itu bukannya dapat jawaban, malah nambah pertanyaan. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita tetap harus ikutin. Karena kalau misalnya pertanyaan itu terjawab dan kita ditambah dengan kita ketemu perusahaan yang terbantu oleh kondisi tersebut dan sedang dijual di valuasi yang menarik, itu bisa menjadi ide. Tapi kalau kita dari awal kita udah langsung tutup peluang, kita langsung ini program ini nggak clear nih, saya hiraukan saja. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi kita berpotensi kelewatan beberapa peluang.
Nah, sedangkan teman-teman tahu sih bahwa mencari peluang di saham itu tricky ya. Iya. Kadang Nyusun puzzle. kayak nyusun puzzle, tapi di sisi bukan cuma nyusun puzzle Jo, tapi kadang lagi banyak, kadang lagi sedikit. Kita nggak pernah tahu. Kalau misalnya saham lagi pada mahal, misalnya contoh ya, bisa jadi peluang yang lagi ada tuh sedikit. Tapi kalau kayak hari ini, ketika saham-saham lagi banyak yang murah-murah nih, kayak gitu kan, peluang banyak. Tuh. Ya kita kan nggak pernah tahu. Waktu program ini ketok palu, kondisi sama seperti apa. Jadi kalau misalnya kalau ternyata saham-saham lagi pada tinggi, peluang lagi sedikit, bisa jadi ini yang jadi peluang. Yes. Gitu. Jadi menurut saya ini jangan dihiraukan dulu teman-teman, tetap harus diikuti, di-follow terus, dan itu checklist tadi yang kita cerita, apa concern seorang investor itu harus bisa terjawab semua. Karena kalau belum terjawab, maka ada resiko sebenarnya. Ya, resiko bisa jadi namanya spekulasi, bukan investasi. Karena kalau salah, labanya nggak sekian, bisa jadi perusahaannya tidak menarik. Ya, mungkin one thing yang juga gue menurut ya, pas kita ngeliat sektor properti dan memang kita tertarik nih, let's say mau invest di perusahaan properti, ada baiknya kita lihat kondisi SE sekarang dulu. Contoh, di kondisi SE sekarang mana yang land banknya masih luas, mana yang kinerja performanya masih bagus dengan belum mempertimbangkan proyek ini jalan. Ya, karena kenapa downside itu udah ketakar Sam. Jadi kita bayangin kita punya perusahaan properti, let's say mungkin recurringnya besar, bagi dividen juga lancar. Ya, worst case kan udah ketakar nih, downside-nya minim. Ya, kalau tiba-tiba ketiban proyek ini ya buat bonus. Tapi dibandingkan kita langsung fokus ngejar upside-nya. Oh ini perusahaan ini kalau misalnya dapat proyek ini segini, benar bisa begitu. Tapi kalau rupanya nggak kedapatan gimana? Ya, downside-nya belum ukur kan? Exactly. Ya, kita sama udah fokus downside. Kita beli perusahaan yang tepat, bisnisnya kita paham, bisa make money, manajemennya juga dan ownernya juga honest and capable lah ya, menggunakan istilah Ting ya. Saya yakin in the end ya harusnya performa saham, portfolio saham itu harusnya doing good. Harusnya deposito segala macam itu kalah lah. Harusnya gitu. Sama prosesnya sudah diakuin dengan baik. Fokus tadi di downside-nya. Ya, tapi kalau kita terlalu fokus ngejar upside terus kita jauh nih potensi tapi kita nggak mikirin ini kalau salah gimana nih. Iya, ada yang bukannya untung lah buntung. Kan gitu. Kita kan mau nyari yang low risk high return, bukan high risk boro-boro return loss. Iya. Seperti itu. Nah, mungkin ada kata-kata terakhir Jo untuk teman-teman, what should they do next, terutama untuk penonton-penonton yang mungkin tertarik di sektor-sektor yang tadi kita udah sebut gitu. Ya, mungkin baik lagi ya, teman-teman bisa pinpoint dulu mana perusahaan-perusahaan yang terkena dampak let's say oleh sektor ini, tapi jangan langsung semena-mena, oh kalau ini begini, enggak, tetap lagi cek perusahaan kondisi sekarang gimana, apakah valuasinya masih murah, kinerjanya kalau tanpa program seperti ini gimana. Jadi balik lagi jangan cuman invest ke suatu emiten karena satu program yang dalam tanda kutip belum pasti. Ya, tapi baik lagi yang kayak saya bilang itu benar banget. Kita follow terus ke depannya gimana, kita pantau. Semakin puzzle kekumpul, pasti kan analisa kita bisa lebih tajam dan punya conviction lebih kuat. Ya, dan kalau misalnya teman-teman, terutama untuk member ya, yang belum sempat mempelajari tadi industri-industri perbankan, semen, konstruksi, itu kita udah ada case-nya. Kita ada bedah beberapa saham-saham yang menurut kita bisa menjadi contoh, menggambarkan cara bisnisnya bekerja. Itu juga udah dikupas tuntas, supaya teman-teman bisa paham tentang sektor tersebut dengan waktu yang menurut kita actually cukup minim lah. Mungkin spend 4-5 hours, dapatlah belajar satu sektor tuh udah bisa paham. Harusnya seperti tinggal dipantau kifar-kifarnya aja. Tinggal dipantau kinerja dan key variablesnya seperti tadi ya. Mungkin buat teman-teman juga yang belum member bisa join onboarding group kita ya, itu free, langsung klik aja linknya ada di description untuk ikut diskusi bareng kita. Ya kalau mau tanya-tanya mengenai seputar investment, ya bisa langsung join onboarding group kita. Oke, nanti minta tolong ditampilin aja linknya atau dikasih di kolom description. Ya, oke, mungkin sampai sini ya chatting tentang properti dan program rumah 3 juta. Nanti kalau misalnya ada kelanjutannya boleh kita buat part 2 nih. Ya, boleh. Kalau misalnya memang ada lanjutan yang lebih clear ya mengenai programnya. Oke. Thank you. Thank you. See you on the next chatting.